Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, kembali bersama saya Rara Siahaan, Revealer Lady, di mana hari ini saya akan menyampaikan news from the future atau suara masa depan yang akan kita terima sepanjang minggu ini. Saudara harus tahu bahwa tanggal 2 dan 3 Oktober kita memasuki tahun baru Ibrani, yaitu PH 5785. Mari kita persiapkan diri kita untuk kita menyongsong musim yang baru buat setiap kita. Dan hari ini mari saksikan 7 nubuatan, 7 pesan Tuhan yang kita harus imani, kita terima, itu percaya atas hidup kita. Yang pertama saudara, Tuhan katakan seperti ini, mata uang yang akan meningkat hari-hari ini adalah mata uang surgawi, yaitu iman. Jangan mata kita terfokus kepada mata uang yang bisa naik dan bisa turun, baik itu dolar, pound sterling, rupiah, apapun itu, RMB, apapun itu saudara. Tapi mata kita fokus kepada mata uang surgawi yang tidak bisa naik, tidak bisa turun, tapi akan selalu naik. Saudara, kalau saudara pakai iman sebagai mata uang surgawi, saya percaya tidak akan ada kekurangan dalam hidup kita. Kita akan terus naik dan tidak turun. Bagaimana kita mengaktifkan mata uang surgawi itu saudara? Yang pertama saudara harus haus dan lapar selalu akan Tuhan. Jangan karena rutinitas, jangan karena masalah, jangan karena kelaziman saudara kehilangan seni mengejar Tuhan, mengejar hadirat Tuhan. Tapi hari ini saudara harus haus dan lapar untuk segala sesuatu yang ilahi. Jangan pernah puas dengan hal-hal yang ilahi. Harus selalu haus, harus setiap hari bilang sama Tuhan, God show me your glory. Never say enough for His presence. Setiap hari harapkan hadirat Tuhan yang lebih dari sebelumnya. Dan saya percaya saudara itu memiliki mata uang surgawi. Sehingga apapun yang saudara deklarasikan, apapun yang saudara doakan, itu terjadi tergenapi dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua saudara, the story of your trauma will become the melody of your rhema. Saudara, hari ini jangan malu dan jangan takut ketika saudara punya banyak trauma-trauma di masa lalumu. Karena percaya Tuhan akan ubahkan setiap trauma itu menjadi rema. Ini adalah musimnya di mana trauma-trauma hidupmu akan menjadi inspirasi bagi orang lain. Di mana orang lain akan melihat bahwa hidupmu dibangkitkan. Hidupmu disembuhkan dari setiap trauma. Dan mereka juga mau mengalami hal yang sama seperti apa yang kau alami. Jangan malu untuk kau menyanyikan dosa-dosamu. Jangan malu untuk kau menunjukkan kelemahanmu. Tapi percaya, ketika engkau terbuka di hadapan Tuhan, Tuhan akan memulihkan hidupmu. Dan dosamu dosa dan traumamu bukan hanya sebagai hal yang memalukan, tapi menjadi testimoni, menjadi inspirasi bagi banyak orang bahwa ada anugerah Tuhan yang mengubahkan kita, yang membangkitkan kita, bahwa ada kuasa Tuhan yang sanggup mengubahkan yang dosa menjadi mulia. Bahwa kita gak selamanya jadi pendosa, tapi kita selamanya akan menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Yang ketiga, ada penglihatan bahwa Raja Wali terbang menembus awan dan dia memandang terus matahari. Dan dia tidak pernah lelah sampai matahari terbenam. Apa artinya saudara? Eagle atau Raja Wali itu never retired. Bahwa Raja Wali itu tidak pernah pensiun sampai akhirnya matahari terbenam. Matahari terbenam itu bukan berarti artinya sore atau malam saudara. Matahari terbenam artinya ketika waktu kita habis di dunia ini. Entah kita dipanggil Tuhan ke rumah Bapa atau kita naik, kita ngalami rapture bersama Tuhan. Artinya Tuhan katakan gini, selama kita masih bernafas, selalu masih ada kesempatan dan kita harus berjuang. Dan jangan pernah menyerah sampai semua janji Tuhan digenapi atas hidup kita. Sebelum kita menyaksikan kebesaran dan kemuliaan Tuhan atas hidup kita dan keluarga kita, jangan pernah menyerah untuk terbang seperti Raja Wali, untuk saudara menaklukkan badai kehidupan, untuk saudara berdoa tak jemu-jemu sampai sesuatu terjadi. Amin. Saudara dan saya, kita adalah Raja Walinya Tuhan. Ayo jangan menyerah, don't give up saudara. Yang keempat, saudara ingat kisah bagaimana Ishak itu menggali sumur Abraham. Dan ketika Ishak menggali sumur Abraham, tiba-tiba ditutup oleh orang Filistin. Dan beberapa kali itu terjadi. Tuhan katakan seperti ini, Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Tuhan mengizinkan sumur Abraham itu tertutup bagi Ishak. Karena apa? Karena Tuhan mau membuat Ishak menggali sumurnya sendiri. Sampai akhirnya Ishak menggali sumur yang bernama Rehobot. Dia menemukan sumber mata air yang bernama Rehobot. Dan Tuhan katakan hari ini jangan sedih kalau saudara juga ngalamin seperti Ishak. Mungkin apa yang diwariskan dalam hidupmu dari Abraham atau apa yang kau punya, supply bisnis pekerjaanmu seolah-olah tertutup, seolah-olah tidak berkembang. Percaya Tuhan sedang memberikan kuasa kepada kita untuk kita menggali, terus menggali sampai kita menemukan Rehobot itu saudara. Dan Tuhan katakan hari ini the best is coming into your life.
Jangan curiga sama Tuhan, jangan meratapi keadaan, tapi saudara harus menemukan bahwa saudara ini waktunya menggali sumurmu sendiri. Bahwa ini saudara akan menemukan new root of supply. Saudara akan menemukan sumber-sumber penyediaan yang baru atas hidupmu. Ayo buka mata rohani saudara dan lihat Tuhan sedang menyediakan sebuah sumur yang baru untuk kita gali. Oh amin, dalam nama Yesus. Yang kelima saudara, ada penglihatan bahwa the angels of healing, bahwa malaikat kesembuhan itu sedang datang ke rumah-rumah dan ke tempat-tempat yang kita nggak pernah duga. Tetapi dalam penglihatan ini, angels of healing, malaikat kesembuhan ini memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang sayap hijau, ada yang bawa buah-buahan, ada yang bawa makanan-makanan, ada yang membainkan biola atau violin saudara. Dan itu malaikat itu membawa kesembuhan. Apa sih arti penglihatan ini saudara? Tuhan katakan dalam minggu-minggu terakhir ini akan ada kesembuhan dengan cara-cara yang baru. Mungkin ada yang mengalami kesembuhan lewat kuasa perjamuan kudus atau minyak urapan yang Tuhan beri kuasa. Mungkin ada orang yang mengalami mujizat kesembuhan ketika Tuhan menjamah lewat karunia kesembuhan melalui pujian penyembahan. Mungkin ada yang melalui apalagi saudara? Healthy food. Ya, hari-hari ini Tuhan akan berikan kreativitas buat anak-anak Tuhan untuk menciptakan ramuan-ramuan herbal, makanan-makanan healthy food yang justru itu akan membawa kesembuhan. Kita percaya saudara bahwa Tuhan sedang bergerak dengan kreativitas yang baru, dengan cara yang baru yang kita logika manusia kadang nggak bisa pahami itu. Tapi saudara hari ini terima dengan iman bahwa Tuhan sedang memberikan kesembuhan dengan cara-cara yang unik. Lewat makanan, lewat pujian penyembahan sudah pasti, lewat kuasa perjamuan kudus, lewat kuasa minyak urapan, lewat peperangan rohani, doa pelepasan. Tuhan sedang melepaskan kesembuhannya buat kita. Amin saudara. Yang keenam, minggu ini akan disebut minggu The Epic Week. Katakan bersama saya, The Epic Week saudara. Ini adalah minggu di mana saudara gak akan pernah lupakan. The week that you'll never forget. Ini adalah waktu di mana Tuhan akan membuat sesuatu yang indah luar biasa atas hidup kita. Tuhan sedang melakukan take action atas hidup kita. Tuhan sedang membuat hidup kita ditampilkan. Akan ada promosi yang tiba-tiba. Akan ada koneksi yang tiba-tiba datang di hidup saudara. Akan ada orang-orang mungkin mengajak kerjasama atau memberikan modal atas hidup saudara. So hari ini ayo, yang penting saudara melangkah dengan iman. Jangan terus terkungkung dalam goa kita. Jangan terkungkung dalam masalah dan kesedihan kita. Tapi mulai step in. Melangkah, step into your destiny. Dan ketika kau berjalan, Tuhan katakan this is the epic week. Karena ada something great, ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan sedang kerjakan atas hidup kita. Yang melampaui batas pemikiran manusia. Tuhan akan membuat yang tadinya kau tersembunyi, kalau gak terlihat, kau akan terlihat. Tuhan akan membuat kau ditemukan dan banyak orang akhirnya mencari dan mengenal engkau. Amin saudara. Dan yang ketujuh, nubuatan dalam minggu ini tiba-tiba ada suara atau bunyi ting tong, ada bel mengetuk pintu rumah saudara. Dan Tuhan katakan apa? The blessing is coming. Ayo dalam minggu ini saudara nantikan dan beriman bahwa ada paket dari surga yang mengetok pintu rumahmu, pintu hatimu, pintu pelayananmu saudara, pintu usaha dan bisnismu. Bukakan pintu itu karena the blessing has arrived. Karena berkat Tuhan dari surga sudah sampai. Berkat sedang mengetok. Dan kita harus meresponi, kita buka pintu hati kita. Kita persiapkan wadah kita sampai kita menerima setiap blessing berkat daripada Tuhan. Berkat itu gak hanya bicara tentang materi atau keuangan. Tapi bisa bicara kesehatan, bisa bicara koneksi, divine connection, promosi pelayanan, apapun itu. Ayo nantikan 7 pesan Tuhan ini, 7 nubuatan ini selama 1 minggu ini. Kalau saudara sudah ada yang mendapatkan, saudara boleh kesaksian, saudara tulis di kolom chat saudara, atau saudara juga boleh kirim direct message. Ayo kita semangat. Kalau saudara dengan iman dan sekarang saudara receive it by faith, receive it dengan sukacita, saya yakin saudara pasti setidaknya dari 7 poin ini ada beberapa poin yang kita alami dan kita genapi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin saudara. Akhir kata saya Rara Sihan, Refiller Lady, mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.